mengucapkan terima kasih kepada teman-teman lama kami atas dukungan Anda konstan. Dan selamat datang kepada teman-teman baru kami yang baru ikut dalam webinar series kami. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu Kubicos dan apa yang bisa kita bawa ke dalam webinar ini. Sebelum kita lanjut ke topik-topik pembahasan lebih lanjut nih teman-teman, mari kita coba breakdown terlebih dahulu agenda webinar kita hari ini. Kita ada pembahasan yang akan dibawakan oleh tim Glodon yang akan mengulas lebih lanjut dan menceritakan pentingnya Go Digital. Aku akan menerangkan ke kita semua, hadirin yang ikut webinar hari ini, bagaimana Glodon bisa membantu memberikan value dari sisi intelijensi dan juga pastinya kolaboratif, di mana bisa membantu teman-teman yang di situasi yang kita tahu sekarang ini sedang giat-giatnya work from home. Karena terlepas kita harus bergantung kepada teknologi di wabah corona sekarang ini, inilah revolusi perkembangan konstruksi saat ini. Halo Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, aku dari tadi udah bicara mengenai breakdown event dan juga pembukaan untuk tema webinar hari ini. Tapi aku belum sempat nih sharing sedikit mengenai aku dan juga tim kita yang hadir pada hari ini. Aku akan memperkenalkan diri sekali lagi dan juga memperkenalkan kolega-kolega Glodon yang ikut hadir menemani kita pada hari ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Vincent Alvin Lukman, di sini sebagai Business Development Manager. Dia punya pengalaman dalam membantu penerapan BIM 5D dalam workflow perusahaan konstruksi, mulai dari sisi developer sampai ke sisi kontraktor. Lalu di sini teman-teman ada Mbak Edria selaku senior BIM konsultan. Mbak Edria di sini berpengalaman juga membantu aku dalam proses penerapan BIM 5D dalam perusahaan konstruksi. Dia pun teman-teman punya pengalaman lebih dari 7 tahun di dunia konstruksi in general. Nah, kemudian aku akan ditemani oleh Mas Reza. Mas Reza di sini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun loh teman-teman, bergulat di dunia BIM 5D di Indonesia, dan itu bukan hanya di Indonesia loh. Mas Reza juga punya pengalaman penerapan BIM 5D di luar negeri. Mas Reza ini aku berani bilang, dia sangat expert masalah perihal Kubicos, karena dia sudah melatih lebih dari 60 training untuk tempat kami yang tersebar luas di Indonesia. So, not last but not least, aku juga ini memperkenalkan Mbak Sylvia. Mbak Sylvia di sini juga memiliki pengalaman yang sudah mengimplementasikan BIM di perusahaan di Indonesia selama lebih dari 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita juga sangat senang nih dan merasa terhormat untuk bisa ditemani oleh Ibu Heni selaku QS Manager dari Ciputra Development. Bu Heni memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di konstruksi, khususnya di bagian cost planning, budgeting, tender monitoring, dan juga payment. Beliau sudah menghandle lebih dari 13 proyek di Ciputra Holding. Sebelumnya, webinar ini akan saya buka dulu dari pembukaan dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi PUPR. Jadi tanpa lama-lama lagi, untuk waktu dan tepatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Cakra Nagara, Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki tugas melaksanakan capacity building teknologi terkait dengan perancangan menggunakan salah satunya menggunakan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah ini kita harus melihat secara global. Ada beberapa isu global yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Pertama, masalah daya saing nasional. Kalau kita lihat, Indonesia saat ini masih menjadi pasar terbesar nomor 4 di Asia dan konstruksi, dan pasar terbesar nomor 1 di ASEAN. Namun di sisi lain, lihat Global Competitiveness Index, Indonesia ranknya turun dari 36 ke 45. Dari sisi infrastrukturnya turun dari ranking 52 ke 71. Hal ini tentunya bisa dilihat bahwa ini disebabkan salah satunya karena adanya permasalahan adaptasi teknologi. Selanjutnya, kalau kita lihat peta komposisi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional,
saat ini berdasarkan data LPJK nasional, ada 140.000 badan usaha di Indonesia. Yang besar itu 1,4%, menengahnya 15%, kecil dan perorangannya sekitar 80%. Artinya apa? Artinya badan usaha menengah dan kecil saat ini di Indonesia benar-benar merajai pasar tersebut. Di sisi lain, pada badan usaha besar, kalau kita melihat data yang ada, dari 1.900-an badan usaha ini, hanya 11 yang berasal dari BUMN. Jadi sangat-sangat besar sekali pasar swasta yang ada di Indonesia. Isu yang ketiga adalah posisi tenaga kerja konstruksi nasional. Membandingkan data LPJK dengan data dari BPS, saat ini ada 8,3 juta tenaga kerja konstruksi, yang bersertifikat hanya sekitar 7,2%. Dari situ ada informasi lainnya. Kalau kita membuka data yang lebih detail lagi terkait tenaga ahli media utama, kita akan zoom terhadap tenaga ahli muda. Ternyata ada penurunan tenaga ahli muda dari 2015 ke 2018 itu sekitar 3% per tahun. Dan ini terjadi hal yang sama di seluruh dunia. Ini yang harus kita antisipasi. Isu yang lainnya adalah terkait dengan revolusi industri 4.0. Isu yang lainnya adalah terkait revolusi industri 4.0. Saat ini dunia sudah masuk pada zaman revolusi industri 4.0. Di situ ada artificial intelligence, ada advanced robotics, ada internet of things, ada big data, ada virtual reality, ada 3D printing. Di sisi lain, kita memiliki regulasi-regulasi yang cukup banyak terkait dengan masalah SDM. Di sisi lain, kita juga memiliki standar-standar yang cukup banyak. Ada SNI, SKKNI, spek teknis, skema sertifikasi, dan lain-lain. Dalam hal ini, kita harus bersikap. Bagaimana kita mendorong bangsa ini untuk dapat mengikuti kemajuan zaman tanpa melupakan identitas kita. Bapak Ibu sekalian, di sini kami Balai Penerapan Teknologi Konstruksi sebagai balai yang berada di bawah Direktorat Konstruksi memiliki 3 strategi utama. Strategi pertama adalah kita melaksanakan kegiatan distance learning Sibima Konstruksi. Ini sudah sangat populer di masyarakat desa konstruksi. Strategi kedua adalah kita melaksanakan capacity building terkait dengan BIM, Building Information Modeling, dan strategi ketiga kita melaksanakan magang konstruksi. Hari ini kita hanya akan membahas tentang bagaimana melaksanakan capacity building oleh Kementerian PUPR bersama para mitra kerja. Bapak Ibu sekalian, ada suatu hal kenapa kita harus menggunakan BIM. Pertama, bisa kita lihat dulu sistem data kita itu tidak terintegrasi, tidak terdokumentasi dengan baik. Munculnya inefisiensi dan efektivitas. Ke depan, harapan kita adalah data itu terintegrasi. Data itu terdokumentasi. Kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kompleks. Kita bisa melihat forecast bagaimana bentuk visualisasi dari proyek yang kita laksanakan. Kita berharap adanya penghematan dan terkait dengan biaya, sehingga proyek lebih efisien dan efektif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi melihat
Apa itu BIM? Secara sederhana saya sebutkan bahwa BIM adalah bagaimana kita suatu metode untuk memvisualisasi perencanaan kita. Visualisasinya dalam bentuk 3 dimensi sampai 7 dimensi. Itu bahasa sederhananya. Tapi intinya adalah manfaat BIM ini sangat-sangat penting untuk kita, terutama masalah integrasi data, pekerjaan kompleks, dan dokumentasi data. Bapak Ibu sekalian, saat ini di dunia sudah mengenal BIM sampai 7 dimensi. Tiga dimensi pertama adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dimensi keempat ditambahkan dengan time scale. Dimensi kelima ditambahkan dengan cost. Dimensi keenam ditambahkan dengan energi analisis. Dimensi ketujuh ditambahkan dengan operation and maintenance. Sehingga suatu siklus proyek ini menjadi suatu hal yang bersifat berlanjut. Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 Bapak Menteri PUPR selalu menyampaikan pada kita bagaimana melakukan terobosan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di dalamnya. Ada 5 hal. Hal yang kita highlight adalah Bapak Menteri PUPR menekankan bagaimana kita harus menerapkan hasil riset dan teknologi. Dalam hal ini, teknologi perancangan adalah yang sedang populer hari ini, yaitu BIM. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat roadmap implementasi tentang BIM, di situ terbagi atas 5 hal. Mulai dari adopsi, digitalisasi, kolaborasi, integrasi, dan keberlanjutannya. Rencana awal memang kita berharap terjadinya suatu adopsi teknologi BIM ini dimulai dari 2017-2018. Namun saking besarnya Indonesia sehingga saat ini kita masih melakukan adopsi terus-menerus, sosialisasi terus-menerus kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2018 Kementerian PUPR mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang bangunan negara yang tidak sederhana, di mana di situ ditegaskan bahwa kita harus menggunakan BIM untuk bangunan di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Jadi bukan atau ya, tapi dan. Atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Pertanyaannya, ini berlaku untuk siapa? Karena sifatnya adalah peraturan Menteri PUPR untuk bangunan negara, maka ini berlaku untuk seluruh bangunan negara di Indonesia. Seluruh bangunan negara di Indonesia. Jadi kriterianya tadi di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai wajib menggunakan BIM. Kenapa demikian? Tentu yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa adanya integrasi data yang baik, adanya integrasi data yang baik, adanya pengendalian risiko, adanya konsep efisiensi dan efektivitas yang lebih baik, sehingga kita harus menggunakan BIM. Apakah bangunan swasta harus menggunakan BIM? Apakah bangunan yang sifatnya perdagangan harus menggunakan BIM? Saat ini sedang dilakukan pengkajian. Apakah bidang jalan jembatan harus menggunakan BIM? Saat ini juga dalam proses pembuatan regulasi-regulasi terkait dengan hal itu. Jadi artinya apa? Tujuannya adalah kembali kita ingin mengendalikan risiko supaya tidak terjadi efisiensi,
inefektivitas di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan BIM di Indonesia ini memang tidak mudah. Maturity-nya sangat-sangat baru dimulai. Maksudnya adalah proyek yang terkait dengan BIM baru dimulai dari 5 tahun terakhir ini. Tentunya kita harus bersinergi melakukan kerjasama quad helix dan berkolaborasi antara 4 komponen, yaitu pemerintah, masyarakat jasa konstruksi, bisnis industri ataupun provider, dan akademisi. Bagi pemerintah, tadi suatu keharusan melakukan perencanaan, perancangan, dan pengawasan bangunan sehingga memiliki data-data yang baik. Bagi masyarakat jasa konstruksi, kita bisa menghasilkan produk yang efisien dan efektif. Bagi provider juga bisa melibatkan atau mendokumentasikan industrinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagi akademisi. Akademisi ini menjadi tonggak dari perkembangan teknologi suatu negara. Tentunya diharapkan para akademisi bisa mengembangkan BIM dan bisa memanfaatkan BIM untuk nantinya bekerja sama dengan stakeholder lainnya, dalam hal ini juga pemerintah, sehingga proyek-proyek ke depan bisa lebih efisien dan lebih. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bukti kami melakukan upaya-upaya kolaborasi dengan mitra kita. Jadi pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, kami Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersurat kepada Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kemendikbud. Saat itu belum digabung dengan Kemendikbud. Dalam surat ini kami tegaskan bahwa kami sebagai pemerintah melakukan mengcapture betapa pentingnya BIM ini untuk industri 4.0. Sehingga ke depan diharapkan kami meminta kepada saat itu kepada Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan agar BIM ini dapat diajarkan, dimasukkan menjadi materi ajar pilihan perkuliahan bernilai 2 SKS di perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran proyek-proyek yang menggunakan BIM, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, kalau di Jawa sudah pasti banyak. Bapak Ibu sekalian, kami Kementerian PU dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan banyak capacity building terkait dengan BIM dari tahun 2018 ke 2019. Jumlah yang kami lakukan BIMTEK dan TOT sekitar 166 orang. Namun demikian, untuk luas Indonesia yang sangat-sangat besar ini, jumlah segitu tidak ada apa-apanya. Nah, ke depan kita berharap masyarakat jasa konstruksi dapat berlatih lebih giat lagi terkait dengan pelatihan. Bapak Ibu sekalian, kami mengambil langkah-langkah strategik dalam hal capacity building ini terkait dengan BIM. Pertama, tahun 2020 kami dalam proses membangun laboratorium BIM PUPR. Kita mentargetkan adanya pelatihan untuk 1.000 orang per tahun. Ini gratis. Kemudian kita membangun mitra satelit BIM. Kita membangun mitra satelit kita dengan 7 vendor BIM, dengan perguruan tinggi, mahasiswa dan alumni, dengan jaringan kontraktor, konsultan, pakar, praktisi, dan lain sebagainya. Hal yang baru kita lakukan adalah kami juga melakukan dukungan terhadap lokasi.
terakhir ini adalah bulan Sibima anti COVID. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya Sibima itu adalah sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi, ini sekarang Sibimanya lain. Sibima yang saat ini adalah sigap berlatih BIM di rumah. Nah, jadi sekitar 2 bulan ini, bulan April, bulan Mei, atau bahkan nanti mungkin kalau bisa berlanjut bulan Juni, kita akan melakukan pelatihan dan webinar. Ini ada beberapa provider yang alhamdulillah saat ini berkontribusi. Ada dari Glodon. Dari Glodon ini dari awal dan menjadi pendobrak untuk melakukan kontribusi, untuk melakukan capacity building dengan BIM ini. Kemudian dari Glodon ada webinarnya, ada pelatihan online. Nanti di bulan Mei ada Archicad, ada Trimble, dan terakhir ada Bendy. Dan banyak beberapa provider lainnya yang akan mendukung terkait dengan BIM. Yang menarik di sini semuanya adalah gratis. Tapi yang pasti adalah kalau webinar semuanya boleh daftar, tapi first come first serve. Kalau pelatihan online ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi nanti si provider BIM ini bekerja sama dengan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi mengadres kelompok mana yang akan disasar. Misalnya kelompok dosen atau tenaga pengajar, ASN pusat atau daerah, kontraktor, konsultan, supplier, mahasiswa, siswa SMK itu pun menjadi kelompok tersendiri dan ada badan usaha. Tadi prinsipnya adalah mendapat rekomendasi dari pimpinannya. Kenapa? Ini harus ada penjamin. Karena kami berniat mengedukasi masyarakat terkait dengan BIM, tapi jangan sampai di tengah jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Tim Glodon. Assalamualaikum. Wah, terima kasih banyak Pak Cakra atas cerita dan juga insight-nya. Cerita Pak Cakra tadi pastinya membuka inspirasi untuk kita semua untuk mulai go digital ya teman-teman. Kita semua pastinya berharap untuk bisa belajar dan harus mulai menyadari kalau era digitalisasi itu memang sangat penting dan menyadari bahwa itulah the new way to go. Nah, kita semua pasti mempunyai keinginan untuk go digital. Apalagi di era sekarang ini akan semakin terasa tertinggal dan kita tidak mengikutinya. Tapi di sini kita Glodon juga ingin teman-teman di sini untuk bisa ngerasain benefit-benefit dari tangible digitalization. Apa sih itu teman-teman tangible digitalization? Saya akan cerita sedikit. Oke, seperti yang kita tahu, di pekerjaan konstruksi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah informasi 2D atau model desain 3D menjadi biaya. 3D dengan cara cerdas dan juga otomatis. Semua informasi ini dapat kita simpan di dalam model 3D. Nah, semua informasi tentang ukuran geometris, lokasi spasial, dan komentar deskriptif dan gambar dapat kita simpan di dalam model tersebut. Selain itu, untuk metode perhitungan kuantitas, kami juga sudah menanamkan aturan pengukuran di dalam software Kubikos kita. Tentu saja, kami juga dapat menambahkan informasi konstruksi juga ke dalam model nih pastinya teman-teman. Contohnya, seperti kontraktor, zona aliran, dan juga jadwal. Ini semua saya bisa sebut sebagai BIM, kumpulan dan juga integrasi dari semua jenis informasi. Semua informasi kita kaitkan dengan elemen model, sehingga data menjadi struktur, saling terkait, dan siap digunakan kapan saja. Pada saat yang sama, ada juga platform manajemen biaya yang menghubungkan semua informasi dari sisi BQ, jumlah, harga bahan, biaya tenaga, tenaga kerja, mesin, kontraktor, subkontraktor, sampai ke pemasok yang terlibat. Ini juga, teman-teman, dapat membantu kami dengan jelas menjanjikan data yang tersebar di setiap dokumen Excel di masa lalu. Dapat mengelola informasi dengan mudah dan menyediakan berbagai laporan biaya untuk penawaran dan manajemen proyek. Nah, teman-teman bisa lihat, di sebelah kiri saya ini adalah platform BIM. Kami di Glodon menyebutnya Kubik, dan di sebelah kanan adalah biaya. Keduanya digabung bersama untuk membentuk kata Kubikos. Menggabungkan dua, sistem BIM dan juga platform manajemen biaya yang dapat membantu Anda mewujudkan interkoneksi kuantitas dan juga harga. Teman-teman, ini adalah Kubikos. Ini adalah platform manajemen biaya yang menampilkan kecerdasan, pastinya interaksi. Mode manajemen kami lebih efisien, cerdas, dan juga profesional.
Setelah melakukan upaya terus-menerus, kami telah mengalami banyak kemajuan menuju kecerdasan, visualisasi, dan juga interkoneksi. Oke teman-teman, sebelum saya ngomong lebih lanjut, yuk kita langsung nonton aja video mengenai kubikasi second sama-sama. Belum. Halo, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan melanjutkan sesi selanjutnya. Kita akan berbicara tentang intelligent modeling. Jadi, kenapa kita mengklaim bahwa software kita ini adalah intelligent modeling? Karena kita bisa untuk memodelkan sehingga kita mendapat quantity model 5 dimensi, tentu saja kita perlu membuat model 3 dimensi terlebih dahulu. Gimana caranya? Jadi di dalam software ini kita bisa membaca gambar yang 2 dimensi atau CAD ataupun PDF, kemudian kita generate model 3 dimensinya. Misalnya nih ya, kita modeling elemennya satu persatu. Jadi pertama kita modeling dulu secara 3 dimensi elemen strukturnya, kemudian tahap kedua kita input informasi mengenai tulangan strukturnya. Dan terakhir, setelah kita berhasil membuat model 3 dimensi struktur, kita tempelkan finishing arsitek di kerangka strukturnya. Mari kita lihat gimana caranya di software ini. Jadi dari gambar AutoCAD, kita import dulu ke dalam software. Nah, dari situ kita bisa identifikasi. Dengan pertama, kita klik dulu garis elemennya, kemudian kita klik label, dan terakhir tahap ketiga, kita auto-identifikasi. Dari sini kita bisa membuat model dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan ini berlaku untuk hampir semua elemen, baik struktural maupun non-struktural. Sehingga kita bisa dapat nih model 3 dimensinya dengan cepat. Nah, nggak cuma elemen struktur ini, tulangannya juga kita bisa identifikasi. Jadi misalnya kita ada dari AutoCAD, ada beam schedule. Nah, dari sini kita bisa baca nih gambar AutoCAD. Kita identifikasi, kita input datanya ke dalam software kita. Nah, dari sini kita jadi di dalam software tidak perlu lagi nih input-input informasi mengenai ukuran balok, informasi mengenai data tulangannya. Jadi otomatis masuk, kita tinggal synchronize dengan model 3 dimensi yang udah kita buat. Dari situ kita tinggal calculate, kita bisa dapat nih hasil perhitungannya secara detail, rebar shape, maupun visualisasi 3 dimensi tulangannya. Sementara itu untuk pelat, kita juga punya fitur untuk parametric arrangement, jadi kita bisa input informasi tulangan sesuai dengan layout yang ada di gambar struktur berdasarkan tipe pelat tersebut. Setelah kita selesai masukin info mengenai tulangan pelat, kita klik aja generate supaya data tulangan tersebut masuk ke model kita. Kita calculate sehingga kita bisa dapat hasil perhitungannya secara langsung beserta dengan visualisasi detail layout tulangannya. Nah, setelah kita berhasil dengan elemen struktur, selanjutnya kita akan berangkat ke elemen arsitektural. Jadi misalnya nih kita punya schedule finishing arsitek. Nah, di dalam schedule ini kita punya tipe-tipe ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut, termasuk finishing untuk dinding, plafon, lantai, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kita identifikasi. Jadi, informasi mengenai ruangan dan finishingnya kita input ke dalam software kita dengan identifikasi, kemudian kita klik poin di setiap ruangan yang mau kita modelkan 3 dimensinya. Nah, dengan ngeklik ini, otomatis nih model
3 dimensi untuk finishing lantai, dinding, maupun plafon, itu otomatis termodelkan di dalam software kita. Nah, selanjutnya, saya summarize ya, kenapa kita bilang bahwa modeling kita ini intelijen. Karena nggak cuman bikin model struktur dari gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, tetapi data tulangan maupun finishing arsitekturalnya bisa kita input dengan mudah berdasarkan gambar schedule. Jadi, Vincent, step by step-nya itu sangat mudah dan sederhana. Sementara hasil kalkulasi itu juga bisa dengan cepat kita dapatkan. Oke, aku paham sekarang apa yang Mbak Dre maksud dengan intelligence modeling nih. Mungkin bisa koreksi Mbak Dre kalau aku ada yang salah. Jadi Kubikos itu disebut suatu software yang intelligence modeling dikarenakan dia bisa mengkonvert ya gambar 2D yang kita dapat menjadi gambar 3 dimensi dengan gambar sederhana. Di mana di sini Mbak Edria bilang kita hanya perlu melakukan initial of 3 step ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah, oke. Dari 3 step yang tadi Mbak sebutin, aku ada beberapa pertanyaan nih. Tadi kan kita udah sempat bahas struktur utamanya aja ya Mbak Adria ya. Nah, kalau untuk struktur tambahannya gimana ya? Soalnya biasanya kan struktur tambahan biasanya lebih rumit nih Mbak dibanding struktur utama. Oke, ya jadi selanjutnya ya untuk masalah rem. Jadi kalau rem itu kita tahu bahwa bangunan bertingkat itu sering ada parkiran di dalam bangunan sehingga kita harus memodelkan elemen rem. Nah, elemen rem ini bentuknya biasanya nggak kotak biasa ya, nggak jarang bentuknya berbelok-belok atau bahkan melingkar. Nah, untuk seorang QS atau kontraktor menghitung kuantiti rem ini tentu memakan waktu dan untuk menghasilkan perhitungan yang akurat itu sulit. Nah, di dalam software ini kita punya fitur yang namanya rem, sehingga kita cukup modelin nih pelat di denahnya dulu, kemudian kita menggambar center line rem tersebut, dan tahap ketiga kita input aja kemiringan remnya dan elevasinya. Nah, dari sini otomatis nih kebentuk model 3 dimensi rem tersebut. Jadi tahapnya cukup 3 langkah tersebut, Vincent. Nah, dari pemodelan 3 dimensi ini, otomatis kalau misalnya kita klik calculate, hasil perhitungannya itu sudah akurat dan lengkap. Nggak cuma pelatnya aja, tapi elemen lain seperti balok, kolom, maupun wall yang menempel di rem tersebut, kita tinggal klik align with rem, supaya layoutnya itu mengikuti geometri rem tersebut, Vincent. Jadi nggak cuma balok ya, dinding, kolom, semuanya yang menempel di rem, kita nggak perlu atur elevasinya satu persatu. Jadi otomatis ngikutin rem. Jadi kesimpulannya untuk rem itu, kita metode pemodelannya cukup modelkan slab, terus pilih geometrinya dan elevasinya, kemudian kita calculate supaya mendapatkan hasil perhitungan yang tepat. Kemudian terakhir untuk elemen lain yang menempel di rem tersebut, kita bisa align dengan mudah, Vincent. Oke, interesting banget nih Mbak, bener-bener interesting. Bener-bener hanya 3 step ya Mbak untuk menghasilkan rem di Kubikos berarti? Iya, betul sekali, Vincent. Nah, kalau untuk elemen seperti tangga dan elemen-elemen yang tidak beraturan bentuknya ini gimana ya Mbak kerjanya? Aku juga pengen tahu nih Mbak, jadi penasaran. Oke, Vincent. Jadi kalau tangga itu bahkan lebih sering lagi ya kita ketemu. Jadi di bangunan itu yang lebih dari satu lantai pasti ada tangganya. Sementara tangga itu elemennya macam-macam. Ada anak tangga, ada bordes, ada railing, dan volume yang quantity yang harus dikeluarkan itu juga macam-macam. Nah, di software kita yang versi sebelumnya, itu kita cukup aja memodelkan setiap elemennya. Jadi kita modeling anak tangga, pelat bordes, balok bordes, kemudian kita gambarkan railingnya dengan menggambarkan garis. Nah, dengan cara metode seperti ini, kita membentuk satu paket tangga. Nah, karena kita terus improvisasi supaya mempermudah user dalam melakukan pemodelan, sekarang caranya jauh lebih cepat, Vincent. Jadi sekarang kita cukup modeling anak tangganya aja, garis anak tangga kita modeling. Dengan begitu, otomatis nih langsung kebentuk satu paket tangga. Jadi bordes sama railing semuanya sepaket ke model juga. Nah, tentu saja karena otomatis ada settingannya. Nah, settingannya itu fleksibel, jadi kita menyesuaikan nih kalau landing beam-nya jumlahnya berbeda atau railingnya kita bisa atur ada di sisi mana aja dengan ukuran yang kita inginkan. Sementara itu untuk hasil perhitungannya juga kita itu bisa menyesuaikan nih
hasil outputnya itu sudah lengkap karena mengikuti apa yang akan dikeluarkan di BQ. Jadi ada volume betonnya, bekistingnya, area untuk finishes juga yang dikeluarkan macam-macam. Sementara untuk handrail dan anti-slip juga ada semua, Vincent. Jadi dengan pemodelan yang sederhana dan cepat, settingannya gampang kita ubah, hasil perhitungannya akurat dan lengkap, Vincent. Badre. Jadi Mbak Dre, ini bisa dikasih contoh satu lagi nggak Mbak, untuk contoh untuk irregular ya, elemen lainnya yang Kubikos bisa hitung atau nggak modelkan gitu. Saya tadi kan udah rem, coba ada lagi nggak Mbak? Oke, untuk elemen irregular lainnya ya Vincent, contoh selanjutnya adalah crank beam. Jadi apa itu crank beam? Misalnya nih untuk kebutuhan arsitektural atau yang lainnya, jadi pelat lantai kita itu nggak rata, ada drop misalnya 20 cm. Nah, balok di bawahnya itu mau nggak mau kita tekuk juga. Biasa engine strukturnya akan memberikan detailing seperti contohnya yang digambar ini. Nah, tentu saja untuk kita hitung manual dengan Excel, pasti agak ribet nih kalau mau hitung akurat ya sesuai dengan bentuknya. Nah, di software ini kita memberikan cara mudah. Jadi kita ada fitur define variable cross section. Jadi kita tinggal masukin lebar sama sudutnya aja. Dengan begitu betonnya otomatis bentuknya menyesuaikan dengan hasil perhitungan volume dan formwork-nya akurat. Nggak cuma itu, kalau tulangan kita udah input datanya, kalau kita calculate, dia otomatis bentuknya seperti ini. Jadi di dalam softwarenya sudah ada built-in rule, di mana kalau ada tekukan, otomatis detailingnya seperti itu. Dan tentu saja settingannya bisa kita atur. Jadi dengan cara mudah ini otomatis rebar yang dikalkulate itu sudah teliti dan detail, Vincent. Nah, selanjutnya nih contoh lain, elemen yang tidak teratur, misalnya di plan kita ada layout lantai atau dinding yang berkelok-kelok. Nah, untuk pemodelannya pun itu sangat gampang terjadi kesalahan dan memakan waktu. Nah, misalnya nih di versi kita yang sebelumnya tuh kita memberikan fasilitas menggambar dengan art. Jadi kita klik aja, kita telusuri garis AutoCAD-nya. Nah, tentu saja dengan cara seperti ini, itu dia lumayan memakan waktu, dan kalau ada yang salah, kita harus cancel, kita klik lagi. Nah, di software kita yang baru, yang tahun 2020 ini, kita cukup klik aja garis AutoCAD-nya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, langsung model 3 dimensi, dindingnya itu otomatis terbentuk. Nah, kalau yang ini kan bentuk melengkungnya lumayan teratur. Gimana kalau berubah-berubah arah nih lengkungannya? Sama juga, jadi kita klik aja garis AutoCAD-nya, beberapa garis, lengkungan, terus otomatis terbentuk 3 dimensinya. Nah, kita juga nggak cuma menyediakan fitur untuk memodelkan elemen yang secara layout itu berkelok-kelok. Kalau dinding, sering penampangnya juga irregular ya, jadi nggak kotak biasa. Nah, kita juga menyediakan fasilitas untuk itu, namanya parametric wall. Jadi di sini kita memberikan opsi, ada 3 bentuk parametric wall yang bisa kita pilih yang sesuai dengan apa yang mau kita modelkan. Jadi ada visual grafiknya. Kemudian setelah kita pilih, kita tinggal input aja ukuran dan data tulangannya. Setelah kita input, kita calculate, otomatis nih rebar yang terpasang kita bisa lihat secara 3D dan ada breakdown bentuk rebar shape-nya yang tentu saja sudah mengikuti bentuk penampangnya, Vincent. Nah, Mbak Dre, ini sangat berguna nih. Dan karena di konstruksi pasti bakal banyak banget irregular elemen kayak gini. Oke, Mbak Dre, lanjut, Mbak. Setahu aku nih, kalau pemodelan dinding kan paling sulit itu untuk mengadjust pertemuan ujung-ujung dinding nih. Itu gimana ya, Mbak, kalau di software Kubikos? Oke. Untuk ujung-ujung dinding ya, tentu saja kita semakin improve ya. Jadi yang sekarang ini kita sebisa mungkin permodelannya itu lebih teliti, lebih precise. Jadi di sini kita bisa lihat yang di sebelah kiri itu pemodelan kita yang versi sebelumnya, yang sebelah kanan tuh yang baru, yang 2020. Jadi di sebelah kiri itu kalau kita tarik garis dinding, kita berhenti as ke as, itu di sudutnya seperti ada yang bolong, padahal kalau di perhitungan sudah diperhitungkan bahwa itu terhitungnya full. Begitu juga dengan finishing, di sini bisa lihat hijaunya. Kalau yang di sebelah kiri itu finishingnya kayak ada yang masuk ke as, atau ada yang kopong di sudut. Padahal perhitungannya udah benar. Jadi kita sebisa mungkin display kita itu realistik, sesuai dengan apa yang kita hitung. Jadi yang versi sekarang kita bisa klaim bahwa apa yang kita lihat di model, itulah yang kita dapatkan hasil perhitungannya.
Untuk sudut dinding sudah bisa modelkan dan tampil full di sudutnya, nggak as-as lagi. Kemudian finishing juga, jadi apa yang kita lihat di model, finishing yang garis hijau itu menutupi area dinding dan kolom, dan dapatnya bersih gitu areanya. Jadi sudah sesuai apa yang ditampilkan di model dengan yang kita hitung, Vincent. Wah, makasih banget Mbak Dri atas insight-nya. Nah, untuk irregular elemen aku udah cukup puas nih dan paham cara kerja Kubikos gimana. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini Kubikos bisa nggak sih Mbak menghasilkan hitungan untuk elemen lain yang nggak ada di model, tapi tetap harus dihitung sama teman-teman QS kita? Soalnya biasanya datang gambar kayak seperti toilet, wastafel, pohon, gitu-gitu. Oke, Vincent. Ya, kita sadar bahwa kontraktor atau QS itu yang dihitung nggak cuma elemen struktur sama arsitek ya. Sering banget seperti yang Vincent bilang, kayak elemen-elemen sanitari di toilet kita perlu hitung. Kemudian garis, misalnya garis membatas parkir atau car stopper panjangnya kita juga perlu hitung. Area juga, misalnya area hijau atau area taman gitu. Di software ini kita juga memberikan fasilitas untuk menghitung apapun yang ada di gambar. Misalnya pertama kita mau hitung jumlah ya. Kalau jumlah, kita blok aja nih gambar yang mau kita modeling. Misalnya toilet. Jadi kita udah blok, otomatis nih software akan mengidentifikasi di gambar denah ada berapa gambar toilet tersebut. Jadi langsung ada centang merah di gambarnya dan jumlah total akan muncul di layar. Nah, begitu juga dengan garis. Jadi kita bisa tarik garis atau klik garis AutoCAD-nya. Dari situ nanti akan muncul nih ukuran dimensi tiap sisinya dan panjang total yang akan nanti muncul di layar. Selanjutnya nih terakhir untuk area. Kalau area juga kita bisa menggarisi perimeter areanya atau kita klik garis AutoCAD. Ya, dengan begitu nanti area yang sudah dihitung akan terarsir di gambar. Area yang terhitung untuk tempat tersebut juga akan muncul di gambar. Sementara totalnya semua area yang sudah kita hitung secara real time akan muncul di layar. Jadi area 141,618. Ya, jadi dari custom quantity ini kita memberi kebebasan. Kita bisa menghitung jumlah item, menghitung panjang, maupun menghitung area. Kenapa kita menghitung ini semua di dalam software? Padahal kita bisa aja hitung di AutoCAD ya, terus kita compile di Excel. Karena ini reportnya nanti akan ada juga. Jadi hasil output dari software ini itu udah lengkap. Kita nggak perlu compile-compile lagi. Selain itu, di sini juga kita bisa cross-check nih sama model yang kehitung angkanya ini datang dari mana. Jadi lebih terintegrasi lah gitu. Jadi kesimpulannya Vincent, kita memberikan fasilitas custom quantity ini supaya user bisa mengukur secara bebas apa aja yang mau mereka ukur di gambar dengan hasil quantity yang ditampilkan itu sesuai dengan yang kita pilih gitu, dan hasilnya secara total akan muncul di layar real time. Wah, bener-bener semua hal di konstruksi nggak ada yang luput ya berarti di dalam Kubikos ini, bener-bener semua bisa dihitung nih Bu Dre nih. Oke. Nah, ya, lanjut Mbak, sekali. aku masih penasaran nih, TS ini kan berbasis take off 3D nih katanya. Nah, itu take off-nya rules-nya gimana ya? Oke. Rules ya, measurement rules. Karena kita tahu kita ini memodelkan 3 dimensi karena tujuan akhirnya itu adalah mau mendapatkan quantity. Jadi kita klik calculate dapat hasilnya. Nah, supaya hasilnya tepat, akurat, tentu saja kita menanamkan measurement rules di dalamnya. Jadi kita sesuaikan nih sama peraturan-peraturan yang berlaku di berbagai negara. Nah, di Indonesia kita pakai peraturan standar perhitungan di sini, dan untuk tulangannya kita pakai SCI, karena kita tahu SNI nge-refernya ke situ ya. Jadi jangan khawatir, perhitungan kita itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku di sini. Di TAS untuk arsitek struktur maupun untuk rebarnya, dua-duanya sudah menyesuaikan dengan kode yang berlaku. Contohnya nih ya, kalau di TRB untuk rebar, kita bisa lihat nih, built-in rules-nya itu ditampilkan secara visual. Jadi bentuk yang diatur itu apa aja, dan ada teks yang warna hijau, di sini bisa dilihat, itu bisa kita ganti sesuai dengan standar detail dari desainer. Jadi kita di sini sangat membantu, ada visualisasinya dan fleksibel bisa kita ganti. Contohnya nih ya, kalau misalnya pengangkuran kita tulis 500, di hasilnya itu akan terlihat dengan jelas calculation formulanya.
Kalau kita ganti jadi tekuk 15D aja, kita calculate ulang baloknya, itu otomatis nih hasil perhitungannya rebar shape-nya itu sudah teliti, menyesuaikan dengan pilihan settingan yang sudah kita buat. Jadi tekukannya itu 15D, tercerminkan nih di calculation formula sebesar 15D. Nah, contoh lainnya nih, kalau misalnya untuk dinding ya di TAS, kita udah modeling, terus kita calculate, kita bisa yang namanya view expression. Dari sini ada breakdown quantity apa aja yang dihitung dengan ekspresinya. Jadi rumusnya muncul di situ. Nah, rumus ini dijabarkan dengan jelas ya, jadi panjang kali tinggi kali tebal, dikurangi deduksi area yang lainnya. Misalnya nih, contoh untuk deduksi jendela, kita bisa lihat rules yang tertanam tuh apa. Jadi kita bisa lihat di sini, yang baris kedua, bahwa untuk menghitung volume dinding, kita ngurangi area jendela. Jadi semua settingannya itu transparan, bisa kita lihat semua, dan tercerminkan di hasil perhitungan juga. Dan tentunya bisa kita ganti sesuai dengan preference kita sendiri. Nah, quantity extraction terakhir. Jadi kita udah modeling nih semua elemen yang regular, irregular, kita sudah calculate. Nah, itu otomatis model kita menjadi quantity model. Jadi dari model 3D dengan calculation rules yang tertanam, otomatis kita jadi quantity model. Nah, dari sini jika kita ingin mengeluarkan laporan ke klien kita atau ke bos, itu tentu saja dari software ini sudah ada built-in quantity reports. Jadi kita bisa ngeluarin quantity summary, per elemen, per lantai, atau yang lebih detail, breakdown per elemen, atau bisa juga yang versi umumnya, index analysis report, seperti meter kubik beton per meter persegi, atau totalan beton yang terpakai di gedung tersebut. Nah, karena kita sadar bahwa setiap stakeholder, setiap company itu punya template BQ yang berbeda-beda, tentu saja kita memberikan fleksibilitas untuk itu. Jadi kita bisa atur nih reportnya, apa aja volume yang mau ditampilkan di dalam laporan. Setelah berhasil, kita bisa juga membuat template. Jadi setelah kita atur nih apa aja yang mau ditampilin untuk laporan perhitungan, misalnya volume beton, kemudian kita bisa bikin lagi untuk elemen yang lain, misalnya pekisting. Jadi kita bisa atur untuk setiap report yang mau kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita terakhir tinggal klik export template. Dengan kita mengekspor template ini, otomatis nih template ini bisa dipakai untuk proyek-proyek lainnya. Jadi settingannya cukup sekali aja oleh manajemen, selanjutnya bisa dipakai untuk semua proyek. Jadi sangat simpel dan ringkas, Vincent. Oke, penjelasannya udah jelas banget nih Mbak, dari permodelan sampai ke report-reportnya. Tapi seperti yang aku bilang tadi nih, ini kan BIM ya Mbak ya. Seperti yang aku sampaikan di awal, BIM pastinya semua mengenai interkoneksi ya. Jadi di Kubikos kolaborasinya tipenya seperti apa ya? Software-nya mendukung nggak sih Mbak? Oke. Jadi kita tahu bahwa BIM ini kita sangat penting untuk open dan interconnectivity satu sama lain. Misalnya nih di dalam software kita, dalam satu software itu memungkinkan untuk kolaborasi antar user pastinya. Selain itu kita juga bisa kolaborasi antar software. Jadi dari TAS TRB kalau misalnya ada data yang mau di-share, kita tidak perlu remodeling. Jadi kita punya satu file yang isinya data komplit dari kedua software. Nah, ini namanya cubic file. Misalnya nih, di TRB saya modeling strukturnya, kemudian saya ekspor cubic supaya di TAS bisa dilanjutkan arsitektural elemennya, finishingnya aja. Nah, contoh konkret pemakaian cubic file ini adalah misalnya nih, kita modeling satu gedung full di salah satu software dulu. Kemudian kita mau lanjutin untuk elemen lainnya di software yang satu lagi. Jadi kita menggunakan cubic file untuk transfer sesuai dengan kebutuhan permodelan. Selanjutnya kalau misalnya kita share tugas pemodelan itu ke dua tim yang berbeda, antara tower dan podium misalnya. Nah, dengan adanya cubic file ini juga memungkinkan itu. Nah, terakhir nih Vincent, fungsi dari cubic file yang lumayan bermanfaat banget, karena kita tahu proyek itu sering berubah-berubah, baik dari tahap desain awal sampai konstruksi pun masih sering berubah. Nah, dengan adanya cubic file, kita bisa synchronize update nih. Misalnya di TAS ada tambahan pintu, ada tambahan jendela, kita impor aja jendelanya, otomatis nih di software TRB tulangannya udah ngikutin bahwa di situ ada jendela.
Untuk arah sebaliknya juga sama. Jadi kalau di TRB kita ganti dulu dengan menggunakan cubic file, kita bisa import perubahannya. Jadi tersinkronis. Jadi di TAS finishing-nya itu kita nggak perlu pintunya kita geser manual terus fill in sendiri, nggak perlu. Jadi otomatis dia ke-update untuk pergeseran sesuatu atau perubahan ukuran. Semua cubic file ini memberikan fleksibilitas untuk kita mengambil data dari user lain atau dari software TS atau TRB yang lain sesuai dengan kebutuhan permodelan kita, sehingga lebih cepat juga kita dalam berkolaborasi dan dalam bekerja. Nah, satu model cubic file ini adalah bisa dipakai dan diimport apa aja, mau lengkap, mau sebagian, atau satu elemen aja, itu bebas, fleksibel untuk kedua software, TAS maupun TRB, Vincent. Nah, dari tadi kan kita baru ngomongin kolaborasi dalam model quantity. Gimana dengan link ke cost-nya, dengan BQ? Jadi kita juga memastikan kita bisa link ke BQ antara software quantity takeoff kita dengan BQ, supaya semua data terintegrasi dengan baik dan tidak ada informasi yang terputus. Nah, kita ada live link correspondence, bisa cross-check hasilnya, dan bisa auto-update dari pemodelan. Nah, caranya gimana? Misalnya dari model kita udah calculate, kita bisa drag and drop nih hasil quantity yang sudah kita hasilkan ke dalam bill kita. Jadi kita tarik sesuai dengan item di BQ. Nah, kalau udah kita tarik ini, kita perlu pertanggungjawaban nih, volume yang ada di BQ itu datangnya dari mana sih? Kita perlu confirm ke klien atau ke bos. Nah, itu bisa dari sini. Jadi kita bisa cross-check, reverse-check ke dalam model. Jadi angka volume di dalam bill itu ambilnya dari mana? Jadi kita bisa lihat itemnya, fisikalnya di dalam model itu seperti apa. Sebaliknya nih, kalau kita udah modeling, terus kok kayaknya item ini belum masuk ya ke dalam BQ, itu juga bisa kita cek. Jadi kita dari hasil calculate dari model, kita bisa filter di BQ yang berhubungan dengan item ini. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, ada yang belum masuk kah, atau ada yang kedouble. Kayak ini misalnya kedouble, ternyata salah satu ada yang salah alamat. Gitu, Vincent. Selanjutnya, kalau misalnya ada update di model nih, RC wall dari 100 jadi 150. Dengan kita mengubah di model, otomatis di BQ yang sudah kita link itu, volume dari yang sebelumnya akan terupdate secara otomatis. Dan kalau volume yang sebelumnya itu kita save sebagai baseline quantity atau patokan, kita simpan, perubahannya itu kita bisa lihat dengan jelas update-annya. Nggak cuma itu, kalau misalnya volume hasil quantity calculation kita di software dipakai beberapa kali di item dalam BQ, atau misalnya nih, untuk bathroom, plasternya itu full satu dinding, sementara tilingnya cuma setengah. Nah, itu juga bisa kita lakukan di dalam software ini. Jadi ini seperti Excel, kita bisa klik masukin formula seperti sama dengan, terus kita klik cell-nya, atau yang bathroom tiling tadi kita samain dengan plastering, terus kita pencet bagi 2. Jadi sangat praktis, semua bisa dilakukan di dalam software ini, baik TAS maupun TRB. Jadi kolaborasinya itu satu proses komplit, baik dari pemodelan sampai ke BQ-nya, Vincent. Nah, selain semua fitur dan keunggulan yang membuat user itu datanya tersimpan dengan baik, prosesnya itu komplit, kita juga melakukan improvisasi dalam efisiensi pengerjaan softwarenya sendiri. Nah, jadi untuk perhitungan cloud computing, kita di dalam software ini kita percepat nih yang versi sekarang. Untuk proyek kecil, menengah kecil, itu sekarang kalkulasinya 2 kali lebih cepat. Nah, sementara untuk proyek besar, sampai 4 kali lebih cepat. Nah, nggak cuma komputasinya nih. Proses-proses lainnya juga untuk menggambar ruangan, copy antar lantai, mengkalkulasi elemen-elemen tertentu, atau mengkalkulasi berdasarkan kategori, bahkan ini dipercepat sampai 7 kali. Jadi kita selain fiturnya bertambah, kita juga meningkatkan performa dari softwarenya itu sendiri. Jadi keunggulan yang sekarang adalah, pertama nih, teknologinya semakin canggih karena kita menggunakan artificial intelligence. Kemudian performa juga lebih baik. Nah, terakhir nih yang nggak kalah penting, bahwa operasi dari user itu sendiri akan lebih lancar. Jadi user experience juga lebih enak ya, lebih enak.
dari yang sebelumnya. Nah, contohnya nih ya, dia tampilannya sekarang user interface itu jauh lebih sederhana dan lebih enak dilihat. Coba kita lihat sebentar ya tentang isi softwarenya itu seperti apa. Jadi ribbon yang di atas itu tetap konsisten sama dengan yang sebelumnya, jadi ringkas. Nah, sementara yang baru nih ya, elemen navigation bar yang di sebelah kiri, itu elemen-elemen apa aja yang bisa kita modeling, sekarang ditampilkan dalam bentuk logo. Jadi ada bantuan visualisasinya, bukan kata-kata aja yang udah kata-kata terus makan tempat lagi. Jadi lebih ringkas. Kemudian kalau kita mau bikin elemen kolom baru misalnya, di sini ada pilihan bentuk-bentuk yang bisa kita modelkan beserta grafikalnya. Jadi pemodelannya itu sekarang jauh lebih gampang dan intuitif. Dan kita selalu tersedia help-nya. Jadi dengan klik F1 dari software, otomatis nih nge-refer sama help kita, TAS maupun TRB, yang isi websitenya itu ada frequently asked question, ada user guide, video tentang fitur-fitur baru, dan case study. Nah, jadi Vincent, kalau bisa disimpulkan bahwa software kita yang baru ini, pertama, lebih intelijen, kedua, lebih visual baik di permodelan maupun di hasil perhitungannya, dan ketiga, lebih interconnected baik antar user, antar software, sampai ke BQ kita. Begitu, Vincent. Oke, siap Mbak Edria. Jadi teman-teman, dari penjelasan Mbak Edria ini kita semua kayak bisa setuju nih kalau ini semua sangat canggih. Dan aku sangat bisa lihat ini Mbak untuk bermanfaat untuk teman-teman semua. Semua ide, semua fungsi yang dari tadi Ibu Dre sampaikan kelihatannya sangat amat futuristik nih Mbak. Tapi di kenyataan walaupun aku tahu teknologi di Glodon seperti ini pastinya ada, tapi harusnya sih di Glodon baru rancangan ya Mbak ya. Jadi paling ya aku prediksi sih sekitar tahun depan teman-teman udah bisa ngerasain dan gunain TASC2 ini bersama-sama nih Mbak. Oh, pasti teman-teman di sini juga pasti berpikir yang sama ya kayak Vincent, padahal softwarenya itu udah ada sekarang Vincent. Jadi di momen ini teman-teman akan menjadi saksi peluncurannya. Mari kita saksikan bareng-bareng peluncuran resmi Kubikos itu. Wah, wah, udah ada teman-teman. Saya pikir masih pengembangan nih, keren sekali. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata untuk software kami ini sudah bisa kalian nikmati nih. Pastinya bisa membantu pekerjaan teman-teman biar lebih gampang dan efisien. Nah, Mbak Dre, di sini pasti banyak banget yang udah excited dan udah mau tahu lebih lanjut. Dan paling mungkin untuk mau didemoin langsung nih teman-temannya. Jadi itu gimana ya Mbak Dre ya kira-kira? Oke, jadi untuk user kita yang udah pakai software Kubikos, karena kita udah punya, jadi service kita nanti akan sebarin nih ke user kita, dan gak lama lagi akan muncul di Kubikos Manager, bisa langsung di-download. Nah, sementara untuk teman